Halo everyone, assalamualaikum, welcome back again on my YouTube channel. Video kali ini aku akan kasih tutorial Alice Motion pakai lagu Be Alright. Nah jadi ini tuh aku bakal gimana cara membuat transisi yang smooth parah di aplikasi Alice Motion dengan pakai lagu Be Alright. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, dan forget to like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di klik tombol subscribe-nya ya guys. Nah jadi di sini aku udah nambahin foto-foto overlay beserta dengan audionya. Buat kalian yang mau ngambil audionya dan dengar audionya, kalian bisa langsung saja ke Instagram aku melalui link di deskripsi. Nah di sini aku udah nyediain teks di mulai detik 00.00.06. Kalian klik efek dulu, tambahkan efek, kalian ke teks, terus pilih yang namanya kemajuan teks atau teks progress. Nah di sini kalian klik yang akhir atau end, kalian nolin dulu, baru kalian tambahin the keyframe jauh dari tengah-tengah, gak usah terlalu di akhir. Ini aku sampai sini aja, terus kalian fullin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah jadi ya sentuh kayak gini guys. Nah kalau udah di sini kalian keluar ke move and transform, kalian ke transisi yang ketiga. Nah di tengah-tengah sampai di akhir kira-kira kayak gini, itu kalian kecilin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah jadi sih kayak gini. Kalau udah kalian klik yang ini, klik gandakan satu layar, kalian pilih yang di bawah, kalian klik efek, tambahkan efek, kalian ke blur, terus pilih yang namanya directional blur atau buram directional. Nah jadi kayak gini. Kalau udah jadi kayak gini, kalian langsung aja ke fotonya, kalian tambahkan efek. Di sini udah aku tambahin efek ubin ya ke semua fotonya, dan mirrornya juga udah aku aktifin. Jadi kalian langsung aja ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin the keyframe, kalian di akhir. Di awalnya kalian besarin, terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi sih kayak gini. Kalau udah jadi kayak gitu, kalian ke efek, tambahkan efek, ke distortion warp, terus tambahkan efek 360 derajat. Nah di sini tunggu, ini salah ya. Kalian ke move and transform lagi ke transisi yang kedua, ini tuh kalian putar menjadi positif 90 derajat. Nah kalau jadi kayak gini, kalian tambahin shape yang ini, terus kalian klik titik 3, terus pilih fill screen, lalu ini kalian ke transisi yang ketiga, kalian besarin, terus kalian cut sesuai durasinya ya guys. Kalau udah, baru kalian klik yang ini, shape-nya sama fotonya, terus pilih yang di tengah, terus kalian kembalikan ke posisi yang semula. Kalau udah, di sini kalian tambahkan efek ubin dulu atau tailless, terus di sini di move and transformnya kalian klik transisi yang kedua, terus kalian putar menjadi negatif 90 derajat. Lalu kalian tambahkan efek, yaitu efek 360 derajat dari sphere. Jangan lupa efeknya kalian katasin, terus kalian tambahin the keyframe jalan di akhir. Nah ini kalian tambahin sampai 50 derajat di akhirnya, terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Ke foto yang selanjutnya sama, kalian ke move and transform, ke transisi yang kedua, kalian putar dulu menjadi positif 90 derajat, terus kalian tambahin shape ya guys, sama tadi shape kotak full screennya, dan terus kalian pangkas, terus kalian kembaliin ke posisinya biar gampang gitu.
Terus di sini kalian klik ini sama ini. Tunggu. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kalian ini kan kalian tambahkan efek stylus dulu atau ubin. Terus yang ini move and transformnya kan ke transisi yang kedua, terus putar menjadi negatif 90 derajat. Baru kalian tambahkan efek 360 derajat. Jangan lupa efeknya kalian katasin dulu. Lalu kalian ke rotasi, tambahin the keyframe jalan di akhir. Ini kalian tambahin menjadi minus positif 50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah di sini aku udah nambahin overlay. Buat kalian yang mau ambil overlaynya, kalian bisa cek di Instagram aku. Kalian klik overlaynya, tambahkan efek. Kalian ke distorsi row up, terus tambahkan efek peta pemindahan. Kalian pilih yang X, tambahin the keyframe jalan di akhir. Ini yang di akhirnya kalian tambahin sampai 500. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Jangan lupa from centernya kalian aktifin ya. Jadi kayak gini. Kalau udah, kita ke foto yang selanjutnya. Jangan lupa kalian tambahin overlay dulu. Nah, ini udah aku tambahin overlaynya. Langsung kalian klik overlaynya, tambahin efek yang sama, itu peta pemindahan. Tambahin the keyframe jalan di akhir. Dan di awalnya kalian kurangin menjadi minus 500. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jangan lupa from centernya tuh dari tengahnya kalian aktifin. Jadi kayak gini. Kalau udah jadi kayak gini, di sini di fotonya kalian tambahkan efek dulu ke distorsi row up. Terus kalian tambahin yang namanya efek ubin putar. Dan di sini untuk ukurannya kalian tambahin sampai 2,8. Terus rotasinya kalian nolin dulu, tambahin the keyframe jalan di akhir. Ini yang di akhirnya akan tambahin sampai 90,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Kalau udah, ini kalian ke foto yang selanjutnya, tambahkan efek yang sama, yaitu ubin putar. Jangan lupa ukurannya kalian samain, yaitu 2,8. Terus rotasinya kalian ubah dulu menjadi 270,0 derajat. Baru kalian tambahin keyframe jalan di akhir. Ini di akhirnya akan tambahin sampai 360,0 derajat. Dan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi kayak gini. Kalau udah, kan kembali ke yang awal, kan tambahin shape. Ini ya, ke yang ini. Kan tambahin shape persegi. Terus kalian klik titik 3, pilih fill screen, ke move and transform, ke transisi yang ketiga ini kalian pulin. Terus kalian pangkas dan bagi dua shape-nya. Balikan ke posisi yang semula. Ini kalian perhatikan dengan baik-baik. Dan ini sama ini pilih yang di tengah. Ini juga sama ini pilih yang di tengah. Kalau udah, kalian kembali lagi ke posisinya. Tunggu. Kalau udah jadi kayak gini, jangan lupa kan tambahin keyframe efek ubin dulu atau stylus, dan jangan lupa mirrornya kan aktifinnya. Terus kalian kembali ke sini, kan ke move and transform, ke transisi yang kedua, tambahin the keyframe jalan di akhir. Ini yang di akhirnya kalian kurangin menjadi tambahin sampai 90 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Ke yang ini tambahin transisi yang kedua juga, tambahin the keyframe jalan di akhir. Ini kalian kurangin menjadi minus 90 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah jadi kayak gitu, di sini kalian klik yang ini, kalian klik move and transform, ke transisi yang ketiga. Ini kan ada di tengah-tengah, kalian klik, tambahin the keyframe jalan di akhir. Ini kalian besarin sampai kayak gini, kayak melebar gitu. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak melebar gitu. Terus di sini kita ke foto yang selanjutnya. Nah, foto selanjutnya itu kalian klik yang ini dulu, terus gandakan satu layar. Dan yang di atas kalian tambahkan efek dulu. Kalian tambahkan efek. Kalian ke lainnya atau order, kalian tambahin efek salin latar belakang atau copy background. Terus kalian tambahkan efek lagi, ke matte maski, tambahin efek usap atau wipe. Dan di sini untuk yang end-nya atau akhirnya kalian kurangin menjadi 50,0 derajat. Kayak gini ya guys. Kalau udah kan keluar, tambahkan efek lagi.
kan ke distorsi ruap, terus tambahkan yang namanya efek cermin atau mirror yang ini. Kalau udah kalian keluar, terus ke foto yang di bawah yang masih punya efek ubin, kan ke move and transform. Tetap yang pertama, tambahin do keyframe dulu di awal dan di akhir. Ini di awalnya kan geser kayak gini, di akhirnya ya guys, maksudnya sampai kayak gini, ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang ketiga. Nah jadi ya kayak gini. Kalau udah jadi kayak gitu, kayak hasilnya kayak gini kan guys. Kalau udah di sini aku udah nambahin overlay, kalian klik overlaynya, tambahkan efek, kalian klik distorsi ruap, tambahkan efek peta pemindahan. Terus di sini kalian pilih yang Y, tambahin do keyframe di awal dan di akhir. Ini di akhirnya kalian tambahin aja sampai 500. Jangan lupa ya from centernya tuh dari tengahnya kalian aktifin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilihan kedua. Jadi sih kayak gini. Nah kalau udah kita ke foto yang selanjutnya, ini tuh foto yang selanjutnya begini. Nah di sini kalian tambahkan overlay, kan kalian klik overlaynya, klik peta pemindahan, pilih yang Y, tambahin do keyframe dan di akhir. Ini di awalnya kalian tambahin sampai minus 500. Jangan lupa from centernya kalian aktifin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilihan ketiga. Jadi sih kayak gini. Kalau udah di sini aku udah nambahin foto. Nah di fotonya yang ini kalian klik efek, tambahkan efek, kalian ke 3D, pilih efek cube atau kubus. Nah di sini untuk depthnya kalian tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Ini di akhirnya kalian kecilin dulu kayak gini, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang ketiga. Kalau udah di sini orientasinya kalian pilih yang B, tambahin do keyframe di awal dan di akhir. Ini kalian putar menjadi 50, ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang kedua. Jadi sih kayak gini. Ke foto yang selanjutnya, jadi posisi fotonya tuh kayak gini ya guys. Ini kalian tambahkan efek yang sama yaitu 3D. Nah di sini untuk orientasinya kalian pilih yang B, tambahin do keyframe dulu di awal dan di akhir. Ini kalian putar menjadi minus 50 yang di awalnya, ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang ketiga. Dan di sini kalian keluar ke move and transform, ke transisi yang ketiga, kalian tambahin do keyframe di awal dan di akhir. Terus nah yang di akhirnya tuh kalian kecilin aja, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang kedua. Nah di sini tuh aku tambahin emoji ya, bukan foto tapi aku tambahin emoji. Kalian klik move and transform. Di sini nggak perlu kalian tambahin efek ubin ya guys, kan ke move and transform, tambahin transisi yang ketiga, tambahin keyframe dulu. Kalian tambahin 3 keyframe di awal, di tengah dan di akhir. Di awalnya tuh kalian beserin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang ketiga. Kalau udah yang keyframe akhir tuh kalian beserin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang kedua. Jadi ya kayak gini. Kalau udah ke teks yang ini, ke foto yang selanjutnya kalian ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin do keyframe di awal dan di akhir. Ini kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang ketiga. Jadi kayak gini. Kalau udah ke efek, tambahkan efek, ke distorsi ruap, tambahkan efek 360 derajat. Jangan lupa efeknya kalian katasin, tambahin do keyframe di awal dan di akhir. Ini di awalnya kalian tambahin sampai 50, di akhirnya maksudnya ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang kedua. Kalian keluar, kalian ke move and transform, ke transisi yang kedua, tambahin do keyframe di awal dan di akhir. Ini kalian putar menjadi 90 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang kedua. Jadi sini kayak gini. Ke foto yang selanjutnya sama, tambahin efek yang ini 360 derajat. Jangan lupa efeknya kalian katasin. Ini kalian tetap yang orientasi, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini kalian tambahin menjadi minus 50, ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang ketiga. Keluar ke move and transform, ke transisi yang kedua, tambahin do keyframe dulu di awal dan di akhir. Ini kalian kurangi menjadi negatif 90 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang ketiga. Jadi ya kayak gini. Kalau udah, ini kalian tambahkan efek, kalian ke distorsi ruap, terus tambahin efek squeeze atau remas, baru kalian tambahin do keyframe di awal dan di akhir. Ini kalian tambahin menjadi 1,00, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang kedua. Jadi kayak gini.
Ke foto yang selanjutnya, tambahkan efek, yaitu tambahkan efek kemas atau squeeze. Tambahin the keyframe dulu di awal dan di akhir. Ini di awalnya kalian kurangi menjadi minus 0,70. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilihan ketiga. Jadi kayak gini. Kalau udah di sini ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin the keyframe di awal dan di akhir. Ini kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilihan kedua. Jadi kayak gini. Ke foto yang selanjutnya, tambahin move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini kalian besarin di awalnya, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang ketiga. Nah kayak gini. Nah di sini aku nambahin overlay dulu. Nah aku tambahin overlay yang ini. Kalian klik overlaynya, tambahkan efek, ke distorsi or warp, terus tambahkan efek peta pemindahan kutub, tambahin the keyframe di awal dan di akhir. Ini yang di akhirnya akan tambahin sampai 50,0 derajat. Jangan lupa dari tengahnya kalian aktifin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilihan kedua. Jadi sih kayak gini. Ke overlay yang selanjutnya, tambahin efek yang sama, tambahin keyframe dan di akhir. Di awalnya kalian kurangi menjadi minus 50,0 derajat. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilihan ketiga. Jangan lupa dari tengahnya kalian aktifin. Jadi kayak gini. Nah ini yang terakhir, mulai dari awal ini kalian tambahkan shape. Yang ini yang persegi, kalian klik ini, yang ini tambahkan, klik ke titik 3, terus pilih fill screen, ke move and transform, ke transisi yang ketiga kalian besarin. Terus ini kalian ke akhir, terus pilih yang ini. Kalau udah jadi kayak gini, kalian tambahkan efek dulu ke blur. Ini efek ini shape nya kalian gandakan satu layer dulu ya. Dan di atas tuh kalian tambahkan efek blur, yaitu buram kotak cepat. Kekuatannya terserah kalian. Kalau udah tambahkan efek ya. Di sini kalian tambahkan efek di warna dan cahaya, terus kalian tambahkan efek warnai atau colorize. Dan di sini kalian pilih terserah kalian warnanya. Dan di sini kalian pilih blending and opacity-nya, kalian klik contrast dan pilih soft overlay. Ini kalian gak usah klik contrast. Nah jadi hasilnya kayak gini guys, jadi kayak berwarna gitu. Nah jadi hasilnya dari awal tuh kayak gini guys. Nah ini tuh gimana guys, gampang banget kan guys, dan ini tuh dijamin smooth banget buat kalian yang mau belajar di Alic Motion. Oke, sekedar tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sebelumnya don't forget to like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya guys. Bye, wassalamualaikum.